Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan membahas tentang faktor lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Budi Maulana Al-Ghifari, NIM 2010204015. Dosen pengampu Bapak Hedra Lardiman SSI MPD. Ada pula topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, tanah. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan tumbuhan seperti tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya, dan air. Polusi udara yang sering dijumpai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas di dalam daun sehingga dapat merubah struktur anatomi daun. Faktor lingkungan disebut juga sebagai eksogen, yaitu faktor yang terdatangi dari luar individu, merupakan pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya, yang selain dikemukakan dengan pengertian milieu. Yang pertama, hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Divisi ekologi merupakan studi keterikatan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan mineral. Pengertian tentang lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora-fauna. Nah, yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan berbagai menggunakan lingkungan fisik tersebut. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbolis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, yang pertama, simbiosis mutualisme sebagai berikut: hubungan serangga dengan tumbuhan berbunga. Yang kedua, kerbau dengan burung jala. Nah, yang kedua, simbiosis komensalisme sebagai berikut: ikan remon dengan ikan hiu. Yang kedua, anggrek dan berbagai jenis paku hidup menumpang pada tumbuhan lain. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Berikut,
Banalu yang hidup di pohon inang. Yang kedua yang berikutnya tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Yang selanjutnya jamur panu yang dengan kulit dengan kulit manusia. Yang kedua berikutnya yaitu yang kedua yaitu iklim. Pengertian iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat, daerah, kurun waktu yang menjadi acuan. Penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Unsur penyusun iklim. Yang pertama itu radiasi matahari. Radiasi matahari yang dipancarkan matahari walaupun hanya sekecil yang diterima permukaan bumi merupakan sumber energi utama untuk proses fisika atmosfer. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, awan. Yang kelima, tekanan udara. Yang keenam, angin. Adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Macam-macam iklim. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, iklim subtropis. Yang ketiga, iklim sedang. Yang keempat, iklim dingin. Dan yang kelima, yaitu iklim fisik. Nah, berikutnya tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerah bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Peran organisme. Peran penting yang pertama adalah sebagai deoposer. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya daun jatuh ke tanah, ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Hubungan tanah dengan organisme. Organisme tanah atau disebut biota tanah merupakan semua makhluk hidup baik hewan atau fauna maupun tumbuhan atau flora yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Keberadaan organisme dalam tanah dapat mempengaruhi kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah seperti bakteri dapat memproduksi senyawa organik yang disebut polisakarida. Polisakarida organik yang menghasilkan bakteri bersifat seperti perakit sehingga dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi gumpalan. Berikutnya, manfaat tanah bagi organisme. Yang pertama, tempat hidup berbagai jenis hewan dan keperluannya.
Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Yang ketiga, menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Sekian untuk presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.